Selamat pagi, perkenalkan nama saya Resvi Lucia Betandi. Saya mahasiswi dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen kelas 1A. Hari ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Lingkungan, dan saya akan menjelaskan tentang penyebab, dampak, dan cara penanggulangan dari pencemaran air. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak videonya. Air dapat dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik dari warna, aroma, maupun rasa. Sesuai dengan beberapa hasil penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air berasal dari beberapa sumber, yaitu bisa dari makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya, kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal dapat melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain yang ada di. Pencemaran air menyebabkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat ke dalam air tanah ataupun ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan, ke titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air secara langsung, melepaskan limbah produk berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Bisa dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Sumber tidak langsung adalah polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah, atau atmosfer, seperti hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme, patogen, limbah organik yang dapat membusuk, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah industri adalah limbah dari hasil pengolahan industri. Ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Yang kedua, limbah rumah tangga. Berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Yang ketiga, limbah pertanian. Sektor pertanian adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Misalnya, insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama, namun berbahan dasar dari bahan kimia. Pencemaran air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, yaitu seperti penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, dan gangguan rantai makanan. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, dan berbagai penyakit lainnya. Kerusakan ekosistem yang sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam bahan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam air. Akibatnya, kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya oksigen. Dan yang terakhir, gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan ketika polutan yang ada dalam air dikonsumsi oleh hewan air dan kemudian dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang dilakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air di masa depan. Kita juga dapat melakukan beberapa langkah seperti hemat air, pengelolaan limbah yang lebih baik, menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan tentunya membuang sampah pada tempatnya. Dan perlu kita ingat dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat ataupun air, tetap memperhatikan 4 prinsip ini, yaitu yang pertama recycle, mendaur ulang, yang kedua reuse, menggunakan ulang, yang ketiga
ketiga, reduce, pengurangan penggunaan. Yang keempat, repair, memperbaiki. Sekarang kita tahu penyebab, dampak, dan cara penanggulangan dari pencemaran air. Semoga menambah pengetahuan teman-teman ya. Thank you for watching.